Sang Kahuripan yang dimuliakan oleh Allah. Banyak sekali orang-orang yang masih kebingungan tentang bermakrifatullah. Khususnya orang awam seperti saya dulu memikirkan bahwasanya apakah makrifat itu sulit atau suatu pelajaran atau yang luar biasa. Dulunya memang begitu, saya berpikir seperti itu. Tetapi setelah dikaji, bukankah pelajaran di Islam itu mengajarkan kita bermakrifatullah? Apa sih makrifat itu? Ya, makrifat adalah mengenal Allah atau bertemu dengan Allah. Makanya dijelaskan ada ilmu makrifat atau ada bermakrifat. Sedangkan orang yang sudah bertemu dengan Allah, itu dia sudah tidak ngaku lagi bermakrifat. Kalau ada manusia masih mengaku, saya ini sudah bermakrifat, justru itulah yang belum makrifat. Karena yang bermakrifat ya Allah sendiri, yang menyaksikan Allah ya Allah sendiri. Sampai kapanpun manusia bisanya hanyalah bersaksi atau menyaksikan saja. Makanya di dalam Islam digedar yang terutama sekali adalah syahadat, bentuk persaksian. Bentuk persaksian itu kan sudah ketemu sama Allah. Sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti kan sudah menyaksikan bahwasanya selain Allah itu tidak ada Tuhan. Karena ada Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. Kesemuanya itu Allah saja. Itu yang dimaksud, saudaraku. Lalu jalan ma'rifatullah yaitu satu, awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin juga ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah Azza wa Jalla atau ma'rifatullah. Jadi ma'rifat itu perkataan bahasa Arab, saudaraku. Bahasa Jawanya, bahasa Indonesia ya mengenal atau bertemu itu. Kan gak sulit kan? Jadi di sini dibagi, makrifat itu ada dua, makrifat dunia dan makrifat tentang ketuhanan. Kadang orang salah keliru menafsirkan. Orang yang tahu kejadian masa lalu atau bisa melihat kejadian masa mendatang dipikir makrifatullah. Belum, itu masih makrifatnya dunia. Tapi kalau makrifat gaibnya Allah, dia sudah bisa bertemu dengan Allah secara batin. Akhirnya orang beragama atau tujuan beragama adalah muslim yang berakhlakul karimah, atau muslim yang insan, atau muslim yang menyaksikan Allah atau berma'rifatullah. Sedangkan anak kunci mengenal Allah Azza wa Jalla adalah mengenal diri sendiri, atau yang dibilang man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, ya akan mengenal Allahnya. Firman Allah Ta'ala yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu. Surat Al-Quran, surat Fussilat 41 ayat 5-3. Kan? Pengenalan diri bahwa pada hakikatnya semua manusia telah menyaksikan Allah. Ketika mereka belum lahir ke dunia sudah menyaksikan Allah sebenarnya, saudaraku. Pada keadaan fitri atau suci sebelum panca indera berfungsi. Firman Allah lagi di surat Al-Quran, surat Al-A'raf 7 ayat 172. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu?
Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Nah, inilah saudaraku, dalam Al-Quran Al-A'raf sudah dijelaskan. Dulu kita pernah dijanji sama Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua segenap para ruh itu menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Lalulah dari sini muncullah ketika kita itu sudah akil balik dilahirkan ke dunia dan mempunyai pemikiran. Kita sudah bisa berpikir baik dan jelek maksudnya. Di situ kita diajarkan di Islam, kita diberi persaksian kembali, yaitu untuk menyaksikan syahadat. Makanya dalam Islam, hukum Islam yang pertama syaratnya harus syahadat. Kita persaksian ulang, karena dulu kita sudah menyaksikan Allah saat kita belum dilahirkan ke dunia, belum ditiupkan pada rahim ibu kita sudah menyaksikan Allah. Makanya kita dikasih syahadat lagi. Kita disuruh bersyahadat lagi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya tiada nama, tiada bentuk, tiada perbuatan, ya, tiada asma, nama-nama, ataupun tiada sifat illallah kecuali Allah. Jadi Tuhan siapapun itu sebenarnya Allah saja. Jadi tiada Tuhan. Kalau ada di dunia mengaku Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, maksudnya segala nama, Sang Sakerta, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi. Ya, ada Gusti Allah, ada Tuhan. Intinya apa? Itu persaksian. Kesemuanya itu tiada kecuali akunya Allah. Ya, lalu persaksian lagi, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sesungguhnya saya bersaksi kalau Muhammad itu utusan Allah. Kalau didalamkan lagi, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah secara syariat, secara hakikat, yaitu Nur Muhammad yang ada pada diri kita kesemuanya, pada luar diri kesemuanya itu adalah utusan Allah. Rasulullah adalah rasanya Allah. Rasulullah atau rahasia Allah. Apa yang dirahasiakan? Yaitu pembendaharaan yang tersembunyi, yaitu hidup di dalam diri kita, itulah Nur Muhammad. Itu rahasia Allah. Yang manusia yang mana? Yang pembungkusnya bagian luar, itulah manusia. Karena manusia kesifatan lupa. Hakikat insan itu apa sih? Atau hakikat manusia itu apa? Adalah nasinya atau nisyan, atau tidak tahu atau lupa. Itulah manusia. Fitrah manusia adalah bertuhan, mencari Tuhan, ingin kembali menyaksikan Allah. Syarat untuk dapat menyaksikan Allah adalah harus fitri atau suci. Bagaimana sebelum manusia lahir ke dunia? Dan yang dibilang suci sini Allah lah yang menyucikan hatinya, bukan kita yang saya ini suci. Belum, berarti manusia belum suci. Yang mensucikan itu Allah sendiri. Makanya kalau kita kiblat kepada Kanjeng Nabi Muhammad di saat mau Isra Mi'raj, dibedah dadanya, ya, dibersihkan semua langit-langit dalam dirinya, itulah bentuk pelajaran Kanjeng Nabi. Makanya di dunia ini ditebar banyak-banyak guru yang mengajarkan pembersihan hati, ya, agar kita Isra Mi'raj menemui Allahnya secara sempurna, agar gampang karena sudah disucikan oleh Allah. Makanya syarat bermakrifat satu, harus ketemu guru makrifat. Kalau kita belajar sendiri, biasanya kita justru kesasar-sasar, tidak ada yang menjadi pembimbing kita. Pasti ada seorang pembimbing, dan pembimbing itu sebenarnya Allah saja yang ada pada diri seorang guru. Makanya bagi Anda yang punya guru makrifat yang sudah mengenal Allah, kejar dia ilmunya, jangan tinggalkan dia, karena beliau salah satu orang yang ditunjuk Allah untuk membimbing diri Anda, saudaraku. Jadi kalau panjenengan semua berguru kepada seseorang,
apabila menanyakan tentang Allah, dan beliau bisa menjawab dan bisa ngasih jalan yang sempurna untuk menuju kepada Allah, dialah sebenar-benarnya guru yang ditunjuk oleh Allah. Tetapi di saat Anda berguru, Anda menanyakan tentang Allah, menanyakan tentang keadaan Allah bagaimana, dia jawabnya justru balik menanya, jangan bahas tentang Allah, itu ranahnya Allah. Berarti dia belum nyampe kepada Allahnya. Secepatnya cari guru yang lain agar membimbing diri Anda untuk bisa bertemu atau bermakrifat kepada Allah. Karena manusia terhalang atau terhijab dirinya sehingga tidak dapat menyaksikan Allah dengan hatinya adalah karena dosa mereka. Setiap dosa merupakan bintik-bintik hitam di hati atau ketiadaan cahaya. Contoh TV itu loh saudaraku ya, ketika sinyalnya tidak tepat, antenanya tidak tepat, akan akhirnya apa? Bintik-bintik ada di TV itu mempengaruhi gambar yang jelas. Tetapi ketika sinyalnya sudah tepat, arah antenanya sudah tepat, maka akan jelas gambar itu. Seperti kita juga. Ketika hati kita sudah bersih dari kotoran atau najis batin, maka kita bisa menyaksikan keadaan Allah secara sempurna. Lalu guru-guru Anda itu pasti mengarahkan diri Anda untuk mencapai Tuhannya. Beliau dengan susah payah mengajarkan pada diri Anda. Di saat panjenengan semua sudah mampu dan paham, hati-hati, saya ingatkan hati-hati kepada panjenengan semua. Ketika Anda sudah berilmu tentang makrifat, akhirnya merasa diri Anda lebih tinggi dari guru yang mengajari panjenengan, hati-hati, ini Anda terjebak lagi ya, dalam perasaan iblis, dari sifat iblis, yaitu sifat mengetahui, merasa bisa, merasa mampu, merasa lebih, dan merasa alim dari guru yang membimbing panjenengan semua. Hati-hati, beliau sudah bekerja keras untuk Anda, ya, mengajarkan kepada diri Anda, bahkan setiap hari dia memikir tentang bagaimana tentang murid-muridnya. Hati-hati, Anda terpreset ke sini lagi. Karena bagaimanapun guru makrifat ini benar-benar dekat dengan Allah. Di saat Anda tidak enak hati dengan dirinya, cepat kembali, hilangkan semua perasaan itu. Hati-hati. Karena di dalam diri guru yang mengajari diri Anda untuk mencapai kemakrifatan-tullah itu ada sebuah kekuatan yang maha dahsyat dari Allah. Dia selalu dijaga oleh Allah karena dia kekasih Allah. Dan ingat juga kekasih Allah itu bertingkat-tingkatan saudaraku. Kekasih itu atau wakil wali Allah bertingkat-tingkat tentang keimanannya. Saat keimanan Anda masih di bawahnya, hati-hati. Murka Allah akan datang kepada diri panjenengan di saat Anda memusuhi diri guru panjenengan. Hati-hati. Ya, inilah cara bermakrifat dengan adab, dengan akhlak yang sempurna seperti di tauladan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa mereka itu tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga, yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada, yaitu surat Al-Hajj 22 ayat 46. Di sini dijelaskan bahwasanya penggambaran atau melihat Allah di dalam Al-Quran itu dengan hati atau mata kolbu. Bagaimana kalau mata orang itu buta? Berarti tidak bisa ketemu Allah. Lalu bagaimana nasib orang yang buta mata zahirnya, saudaraku? Kan tidak bisa bertemu Allah. Jadi Allah menggambarkan di sini siapa yang bertemu Allah, yaitu dengan mata hatinya. Kalau di dunia ini bisa menyaksikan Allah dengan mata zahir, bagaimana nasib orang yang buta dari sejak lahir ataupun buta karena sebuah kecelakaan? Berarti tidak bisa bertemu Allah di dunia. Makanya Allah di sini menggambarkan pertemuan dengan Allah itu dengan kolbu, dengan mata hatinya.
Bagi siapa berulang kali diucapkan di dunia ini tidak bisa menemukan Allahnya, maka di akhirat pun kita tidak akan bertemu atau buta mata hati kita untuk melihat Allah. Makanya jangan sia-siakan saudaraku, bagi Anda semua yang sudah mempunyai guru makrifat, kejar dan teruslah belajar. Gayuh semua ilmunya yang beliau punyai agar bisa mencapainya, saudaraku. Firman Allah lagi, kuling duruma dzawis samawati wal ardi. Lihatlah apa yang sebenarnya ada di langit dan di bumi. Ini maturnya Allah. Tetapi pandanglah, atau penglihatan dengan mata hati kadang-kadang terbalik menjadi penglihatan mata kepala. Dikira ia melihat dengan pandangan mata kepala apa yang ternyata dengan penglihatan hatinya, padahal sebenarnya ia melihat dengan mata hatinya. Itu saudaraku. Kejadian ini terjadi pada sewaktu Syekh Abdul Qadir Jilani ditanya seorang laki-laki, apa bisa dilihat Tuhan dengan mata? Jawab beliau, iya bisa. Cerita ini akan diuraikan ya. Dalam pada ini Ali Abi Thalib berkata, Ra'aita Rabbi bi aini qalbi fakultu lasaka anta. Kau lihat Tuhanku dengan mata hatiku, dan aku pun berkata, tiada sah lagi yang engkau, itu adalah engkau Tuhan. Ini maturnya Sayyidina Ali, saudaraku, bahwa sesungguhnya kita itu disuruh menyaksikan apa yang kita lihat, dan kita melihat apa yang dibalik yang kita lihat itu. Jadi kalau lihat Tuhanku dengan mata hatiku, kita melihat Tuhan dengan mata hati kita. Dan aku pun berkata, tiada sah lagi yang engkau, itu adalah engkau Tuhan. Kita ulangi, tiada sah lagi yang engkau, itu adalah engkau Tuhan. Maksudnya di saat kita memandang ke segenap makhluk, ke segenap alam semesta, kita harus bisa melihat siapa di baliknya, yang menggerakkannya, yang mengadakannya, ya, yang menyifatinya, kesemuanya itu Allah saja. Itulah pandangan orang yang bermakrifat, saudaraku. Jadi belajar ilmu makrifat ada banyak jalan. Contoh mempelajari tentang keilmuan, tentang sifat-sifat Allah, itu juga bisa mencapai ke sana. Dan ada lagi yang seperti diajarkan Rasulullah, yaitu dengan bertafakur, atau dengan pelajaran semedi, atau pembaiatan dari Allah. Itu juga ada. Jadi banyak jalan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan suatu jalan. Yang penting bisa mencapai tujuan. Gitu saudaraku ya. Karena kondisi minimal adalah mereka yang selalu yakin diawasi oleh Allah. Inilah orang makrifat. Generasi terbaik adalah mereka yang dapat melihat Allah Azza wa Jalla dengan hatinya, atau ainul basirah. Lalu kita mikir, apakah ihsan itu? Karena kita sudah makrifat itu menjadi harus berakhlak ihsan atau beriman ihsan. Seperti maturnya Rasulullah, qala Rasulullah, mah ihsanu qalu antakhsa Allah ka'annaka tarah fa innaka illa takun tarahu fa innahu yarah. Lalu dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, kamu takut atau taksha atau kasyah ya, kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya dia melihatmu. Ya, jadi inilah yang dibilang zikir atau ingat setiap hari. Kita melakukan sesuatu, perbuatan baik, jahat, itu Allah semua. Allah yang melihatnya. Seolah-olah kita melihat Allah.
Allah pada diri seseorang, di luar diri kita. Bahkan kesemuanya alam semesta ini adalah perwujudannya, perwujudan dari sifat-sifatnya yang diselimuti oleh zatnya. Toh kalaupun kita tidak mampu melihat Allahnya, kita yakin dalam hati Allah yang melihat kita. Karena Allah matur, Rasulullah bersabda, iman paling abdul ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertai dimanapun kamu berada. Ini Kanjeng Nabi Muhammad yang matur, saudaraku. Jadi iman paling abdul ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. Jadi Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Di setiap detik, setiap waktu, Allah tidak pernah meninggalkan pada satu makhluk pun. Itu keimanan kita. Karena setelah itu apa yang terjadi? Kita mau melakukan perbuatan jelek, kita takut. Karena Allah melihat kita, Allah bersama kita. Kalau ada perasaan takut pada diri manusia, berarti apa yang terjadi, saudaraku? Si manusia ini belum yakin kalau dirinya masih disertai Allah atau dibarengi Allah. Bahkan dia masih mikir, khawatir, takut sesuatu terjadi dalam dirinya atau takut terjadi dalam kehidupannya. Berarti imannya belum ihsan. Belum mampu dia, ya, belum mampu ini loh saudaraku, meyakini dalam hati kalau dirinya itu diayomi, dicukupi dan dipenuhi oleh Allah. Belum yakin itu. Kalau sudah yakin, sudah ma'rifatullah secara sempurna, nggak mikir lagi bagaimana nasibku besok, bagaimana tentang cicilanku besok, bagaimana dengan urusanku besok, atau nanti. Dia sudah tidak memikir lagi. Dia yakin Allah bersamanya. Allah lah yang akan menyelesaikan. Itulah pikiran orang yang bermakrifat. Rasulullah menyampaikan yang maknanya lagi, sesungguhnya aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita tiru akhlaknya para kanjeng Nabi. Kalau kita tidak bisa meniru akhlaknya Nabi, kita tiru ya, akhlaknya ulama atau kiai yang sudah kenal dengan Allah, ataupun manusia lain yang sudah ketemu Allah. Beliaulah warisatul anbiya, pewaris para nabi. Ya. Karena apa? Seorang muslim yang dikatakan telah mentaati Allah dan Rasulnya adalah minimal muslim yang berakhlakul karimah atau muslim yang soleh, dan mereka akan berkumpul dengan orang-orang di sisinya. Hanya 4 golongan manusia yang di sisinya, yakni para nabi, Rasulullah yang utama, para shodiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh, saudaraku. Karena Allah sudah berfirman lagi dalam Al-Quran surat An-Nisa 4 ayat 69, firman Allah Ta'ala yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu Nabi, para shodiqin, orang-orang yang matinya syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini saudaraku, bagaimana kita itu mentaati Allahnya. Makanya kita harus mengenal diri. Kita harus ngikut itu perasaan yang ada dalam diri. Kalau kita melakukan jelek, jangan teruskan jelek. Karena ya, hidup di dalam diri kita itu adalah hayatnya Allah. Kita turuti dia. Itu saudaraku. Dan kita menuruti kanjeng nabinya bagaimana? Kanjeng Nabi sebelum memeluk Islam, yaitu awaluddin ma'rifatullah, menemukan Allah dulu. Tiru itu kanjeng Nabi. Jangan kita sebagai penyanjungnya saja, kita harus bisa mampu melakukan Isra Mi'raj, pembersihan hati, itu harus bisa. Dan itu Anda harus bisa menemukan guru yang bisa ini membawa atau mengaturkan diri Anda, atau membuat diri Anda agar bisa mencapai puncak makrifat ini.
Karena Allah tidak bisa berteriak-teriak, oh harus gini, tidak bisa. Harus melewatkan orang-orang yang ditunjuknya. Karena orang atau insan itulah dibilang rahasia Allah. Bagi orang yang terpilih, yang disucikan hatinya, bisa membimbing diri Anda untuk mencapai ma'rifatullah secara sempurna. Jadi pesan saya, jangan sia-siakan di saat Anda mempunyai seorang guru yang bisa membimbing diri Anda untuk mencapai ketuhanan yang sempurna. Betul. Pasti guru ma'rifat itu pasti akan membimbing diri Anda menjadi fana'u fil af'al wa tajali fil af'al ayla fa'ila illallah. Fana dalam tingkat fana fi al-af'al ini atau pekerjaan, mengakui bahwasanya semua pekerjaan yang dikerjakan itu adalah la haula wala quwata illa billahnya Allah. Tajalli fi al-af'al atau semua perwujudan itu adalah perwujudannya Allah dalam bentuk sifatnya. Artinya tiada fi'il atau gerakan kecuali dengan fi'ilnya Allah. Pasti akan diajarkan seperti itu. Itu bagi guru-guru yang sudah betul-betul bermakrifat kepada Allah. Lalu fana'u fi sifati wa tajli fi sifati aila haya illa Allah. Fana fi sifat atau tajli fi sifat, maksudnya fana. Kesemuanya kesifatan yang kita miliki itu sebenarnya fana. Karena semuanya itu kesifatannya Allah. Mendengar, melihat, berilmu, berkalam, berkuasa, berkehendak, itu semuanya Allah yang dititipkan pada diri kita. Atau tajalli fi sifat, artinya tiada yang hidup, yang kuasa, yang berkehendak, yang mengetahui, yang berkata, melainkan Allah. Karena firman Allah di Al-Ihsan 30, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tiadalah kehendak kamu melainkan kehendak Allah juga. Nah ini di Al-Quran. Saya ulangi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tiadalah kehendak kamu melainkan kehendak Allah. Inilah tanda-tanda orang makrifat. Dalam kesuciannya dia sudah tidak mempunyai nafsu yang selalu bergejolak, yang mendominasi dalam kehidupannya. Yang ada cuman rasanya Allah. Rasa Allah itu berasal dari hayat atau hidupnya. Ternyata si hidup itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah nurul atau nurnya Allah. Itu selalu bergerak dalam hati kita. Dibilang sebuah kehendak, melainkan kehendak Allah juga saat nafsunya sudah terkendali. Gitu saudaraku ya. Jadi pelajaran untuk menuju makrifat. Makrifat itu mengenal. Makrifat itu adalah bertemu. Sudahkah Anda bertemu Tuhan? Sudahkah Anda mengenal Tuhan? Tuhan itu siapa? Atau sebuah pencipta? Atau Anda bisa menyaksikan dengan syahadat tadi atau belum? Kalau belum, terus kejar atau cari seorang guru pembimbing. Di saat nanti Anda akan dikenalkan kepada Allah melalui baiat. Setelah dibaiat, Anda akan diajari untuk Isra Mi'raj seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah ketenangan jiwa Anda akan betul-betul tercapai. Di situ Anda akan diajarkan untuk masuk ke alam kemuliaan atau sejatinya hakikatnya ketuhanan. Alam kekekalan. Anda tidak akan terkena kematian. Itu karena apa? Anda sebagai wakil Tuhan atau waliullah, orang yang dikasihi oleh Allah. Yang mengangkat wakil di situ nanti Allah sendiri, bukan manusianya, saudaraku. Disitulah kehebatan Allah yang ditebar di bumi. Makanya manusia dipercaya sebagai khalifah atau sebagai pemimpin umat manusia sealam raya ini.